pokoknya ada yang lempar-lempar tapi kita juga nggak jelas. Terkesan saya marah gitu karena udah terlihat teman-teman saya ada yang sampai didorong-dorong, ditarik-tarik. Barangkali tidak ada gunanya, soalnya kita udah nggak mendengar suara apa-apa, kita yang fokus hanya hasbunallah wa ni'mal wakil, itu terus yang kita keluar dari mulut kita. Menolak pertambangan yang dari Desa Wadas. Bendungan itu Desa Guntur, sedangkan ini Desa Wadas, ini tolong diluruskan berita itu. Salam pencari fakta, bertemu dengan saya Gina Vita. Nah, kali ini saya bersama dengan tim Liputan Fakta TV One ingin menggali informasi sekaligus fakta yang terjadi di lapangan tentunya mengenai adanya gejolak sosial yang timbul di tengah masyarakat dengan adanya rencana kegiatan penambangan batu andesit tepatnya di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah. Jadi, Desa Wadas ini memang sudah ditetapkan sebagai lokasi penambangan batu andesit untuk material proyek pembangunan Bendungan Bener yang merupakan proyek strategis nasional dan juga sudah ditetapkan melalui Perpres nomor 56 tahun 2018. Tapi dalam perjalanannya kemudian muncul beragam reaksi dari masyarakat. Misalnya ada sebagian masyarakat yang kemudian menolak dengan adanya rencana kegiatan penambangan batu andesit di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah. Bahkan kami ketika ada di lokasi, tepatnya ada di Desa Wadas, bertemu dengan sekumpulan ibu-ibu bernama Wadon Wadas. Yang kemudian ini sekumpulan ibu-ibu yang memperjuangkan suara mereka terkait dengan penolakan ini. Dan bahkan juga turut serta dalam aksi unjuk rasa pada tanggal 23 April 2021 kemarin yang berujung pada kericuhan. Dan sebetulnya apa ya tanggapan mereka dan kenapa mereka bisa menolak? Berikut informasinya untuk Anda. Emang apa sih Bu yang terjadi ketika itu? Bisa diceritain nggak? Waktu itu kita sedang mujahadah di jalan itu memang, tapi terus aparat itu masuk, udah dibilang udah nggak usah masuk karena kita upaya menolak itu cuman hanya mujahadah, tapi mereka tetap mendesak masuk. Jadi nggak ada perlawanan apapun dari warga ya, Bu? Dari pihak warga nggak ada karena kita cuma tangan kosong dengan mujahadah. Oke, nah ketika itu yang dilakukan oleh aparat, Ibu lihatnya gimana? Ya ada banyak anak-anak yang ditangkap, sebagian warga, terus ada yang pokoknya ada yang lempar-lempar, tapi kita juga nggak jelas. Tapi kejadiannya seperti itu, saling dorong antara warga dengan aparat. Kalau Ibu sendiri, teman-teman di sini juga apa yang dialami, Bu? Kalau saya ya gara-gara temennya yang ada sebagian warga ada yang tarik dorong begini. Saya mau menyelamatkan warga. Jadi kita saling tarik menarik antara warga dengan aparat. Oke, boleh Bu kita ngobrol lagi. Mungkin Ibu ini dengan Ibu siapa? Ibu Rohana. Ibu Rohana. Iya. Kalau Ibu Rohana sendiri waktu itu juga ada di depan sendiri barisannya? Saya nggak terlalu di depan, nggak, agak di tengah lah. Kalau Iya. Ibu ketika itu apa yang dialami Bu waktu kejadian? Ya saya rasanya ya terkesan saya marah gitu karena udah terlihat teman-teman saya ada yang sampai didorong-dorong, ditarik-tarik. Bu, waktu kejadian itu yang warga di sini semuanya warga Desa Wadas atau gimana, Bu? Iya, semua warga Wadas. Jadi yang Anda lihat itu nggak ada orang dari luar gitu nggak? Ya nggak ada lah. Semua warga-warga kami itu Wadas semua. Nah Bu, ini kan ada yang mengatakan Bu, ini katanya ada ditunggangi. Itu gimana Bu? Itu bohong, Mbak. Kalau mereka sampai mengatakan ditunggangi itu, yang nunggangi itu siapa gitu loh. Sedangkan kita itu murni orang Wadas semua. jadi kalau mungkin merasa dia ada provokator itu, ya provokatornya yang si pro sama PT-nya itu. Jadi merasa ada orang luar provokator gitu. Padahal sebetulnya orang Wadas semua. Ketika itu juga ada, berarti semua murni warga desa ya? Tidak ada Iya. misalnya waktu itu ada LBH yang datang. Ya gitu. itu sih emang ya. Memang dari dulu mendampingi. itu mendampingi Nah, terus itu misalnya ya. kuasa hukum Itu ada Desa emang. Wadas. Oh, jadi Jadi hanya itu warga bukan dan LBH provokator. aja. Kalau yang bilang provokator karena dia pro sama PT-nya. Bu, ketika itu polisi sudah membujuk atau ada negosiasi gitu nggak sih sama ibu-ibu? Nggak ada. Nggak ada. Belum sempat ada polisi bicara karena kita semua itu sampai nggak ngasih kesempatan mereka untuk bicara gitu. Karena Kita cuma hanya semua pokoknya itu hanya untuk solawat terus dan itu solawat. aja. Jadi seandainya mereka itu bisa sampai berhasil masuk ke balai desa untuk sosialisasi, barangkali tidak ada gunanya. Soalnya kita udah nggak mendengar suara apa-apa, kita yang fokus hanya hasbunallah wa ni'mal wakil, itu terus yang kita keluar dari mulut kita. Kita bukan niat untuk melawan aparat, itu bukan ya.
semua kalau dikata kita itu brutal itu tidak benar, soalnya kita itu membela diri toh. Pokoknya di situ tidak ada lain kecuali cuman berselawat berdoa. Seperti apa itu, Bu? Ya hasbunallahu wa ni'mal wakil itu, tidak ada yang lain. Jadi cuman kita tuh sebetulnya apa kita menyampaikan yang dulu-dulu kita memang sudah sering audiensi, tapi tidak pernah dihurufkan sama pihak yang terkait. Jadi kita kalau mau dialog lagi itu untuk apa gitu? Karena sudah memang kita tuh sudah menolak pertambangan yang dari Desa Wadas. Bendungan itu Desa Guntur, sedangkan ini Desa Wadas. Tolong diluruskan berita itu. Kita bukan menolak bendungan, karena kalau bendungan itu kan ya program Pemerintah. Tapi kita nggak nolak program pemerintah, bukan. Tapi kita Menolak nolaknya pertambangannya itu. kok pertambangannya ngambil dari Wadas itu gitulah yang kita nggak suka di situ, yang kita tolak di situ. Yang membuat Ibu menolak ini apa, Bu? Kenapa kok sampai nggak mau ada penambangan di situ? Ya sekarang Mbak sendiri kalau tanahnya digusur, dirampas, boleh nggak Mbak? Ibu, itu lahan pertanian, perkebunan punya Ibu juga? Punya warga semua, bukan kawasan, bukan punya siapa, punya hak milik sendiri. Ya soalnya itu ya, kalau benar-benar wadah itu terjadi di tambang ya, itu semua itu warga masyarakat desa itu akan kehilangan mata pencaharian, akan kehilangan segala-galanya, akan kehilangan semuanya. Sedangkan semua kita itu mayoritas tani itu kan yang dihasilkan, yang diharapkan kan hasil dari bumi. Terus selain itu akan kerusakan itu yang katanya yang mau membom Wadas itu kekuatannya sebesar 5.300 ton. Bayangin Mbak, itu kalau benar terjadi Wadas itu tinggal nama itu hancur semua. Terus kita itu mau tinggal di mana, mau makan apa, anak cucu kita mau dikasih apa, itu yang kita pikir terus. Maka dari itu dari dulu sampai sekarang pun kita akan konsisten tetap menolak dan akan berjuang sampai kapanpun, sampai Hari kiamat. Nah, kalau bicara mengenai gejolak sosial yang timbul di tengah masyarakat dari adanya rencana kegiatan ini, tentu kita ada hal yang menarik untuk kita simak ya. Jadi kalau mengacu di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, ini Pemrakarsa dalam hal ini memiliki kewenangan untuk membuat AMDAL atau analisis dampak lingkungan sehingga bisa menentukan lokasi mana yang akan dijadikan rencana kegiatan penambangan batu andesit ini. Yaitu dalam hal ini Pemrakarsa adalah BBWSSO atau Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak. Nah, pertanyaan kan tentu, kenapa kemudian BBWSSO ini memilih Desa Wadas untuk dijadikan sebagai lokasi penambangan batu andesit? Informasinya untuk Anda berikut ini. Saya sudah sampai tepatnya di Bendungan Bener di wilayah Purworejo, Jawa Tengah. Pemirsa, ini lokasinya kalau dari wilayah kota Purworejo yang membutuhkan waktu tadi kurang lebih sekitar setengah jam lebih ya. Nah, ini kita akan coba tanyakan dengan pihak BBWSO. Ini adalah pihak Pemrakarsa dalam hal penerbitan izin analisis dampak lingkungan, terutama untuk rencana kegiatan penambangan batu andesit di wilayah Desa Wadas, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Saat ini saya sudah bersama dengan Muhammad Yusar ya Pak ya, selaku PPK Bendungan, bener. Oke Pak, kita boleh ngelihat Pak lokasi proyek dari bendungan ini? Silahkan pakai APD. Oh, pakai ini APD dulu ya? Ya. Oke, saya pakai APD dulu pemirsa. Jadi ini udah dari kapan Pak proyek ini berjalan Pak? Jadi proyek ini sudah berjalan sejak 2018, kontrak di Oktober 2018. Sampai saat ini berarti sudah sekitar 2,5 tahun berjalan. Pertanyaan juga sih Pak, seurgensi apa sih dibangunnya bendungan bener ini Pak? Sebenarnya kalau urgensinya itu berdasarkan juga terkait manfaatnya ya Mbak. Jadi manfaat bendungan bener ini sangat-sangat bermanfaat untuk Kabupaten Purworejo pada khususnya, dan di Jawa Tengah pesisir selatan pada umumnya. Jadi ada beberapa manfaat bendungan bener ini, yaitu yang pertama untuk air baku. Air baku ini mengairi 3 kabupaten. Satu Kabupaten Purworejo itu 700 liter per detik, kemudian Kabupaten Kebumen 500 dan Kabupaten Kulon Progo 300. Kemudian yang terkait PLTA-nya, terkait PLTA kita ada 6 MW untuk PLTA. Kemudian selain itu ada juga pengendali banjir.
Selain tadi itu juga bisa disebutkan kita ada untuk objek wisata. Oh, ini objek wisata sudah terlihat di sini ya Pak ya? Salah satu yang sudah mulai berkembang itu objek wisata Bukit Besek. Memang ini nanti terintegrasi dengan bendungan Lunak. Ini di mana sih Pak proyeknya Pak? Proyeknya Boleh ada ditunjukkan? bisa ditunjukkan. Ini. Oke, yuk kita ke sana Pak. Ini tertinggi kedua di Asia Tenggara ya Pak ya? Betul. Dan juga tertinggi di Indonesia. Berapa Pak Ya, tingginya Pak? rencananya tinggi bendungan ini 169 meter. Oh, 160. Itu dari pondasi terdalam. Pak, ini kan sudah dibangun nih Pak. Artinya sudah ada AMDAL-nya berarti Pak? Sudah, AMDAL sudah kita kantongi itu sejak 2018. AMDAL bendungan ini sudah ada di 2018 dan ini satu kesatuan dengan AMDAL nanti rencana kuari di Desa Wadas. Oh, itu sebagai material untuk proyek pembangunan ini ya Pak ya? Desa Wadas itu nanti sebagai sumber material untuk pelaksanaan timbunan di main dam. Oke, Pak, itu kenapa sih Pak kok AMDAL ini disatukan gitu? Ini juga pertanyaan dari sejumlah pihak ya. Kenapa tidak terpisah? Karena kan jenis kegiatan usahanya berbeda nih antara bendungan dan juga kegiatan penambangan. Jadi seperti ini Mbak, jadi kegiatan di bendungan ini sebenarnya sama aja dengan kegiatan nanti di Desa Wadas Kuori itu. Di sini itu bendungan ini kenapa jadi satu? Bendungan ini terkait AMDAL ini, satu bendungan ini itu nantinya ada proses ekskavasi galian material juga di sini. Pengambilan material itu ada dua, satu diambil dari bendungan, yang kedua diambil dari Desa Wadas. Tapi sebagian besar memang di Desa Wadas karena sumber material batu andesit yang paling besar itu di sana. Kita memerlukan sekitar 8,5 juta meter kubik itu di Desa Wadas. Itu satu kesatuan dengan bendungan. Yang kedua terkait penlok itu juga satu kesatuan dengan bendungan. Karena dasar dari penerbitan penlok itu AMDAL itu tersendiri. Tapi kenapa dari sekian desa yang ada di Purworejo, ini Desa Wadas dipilih sebagai lokasi untuk penambangan batu andesit itu Pak? Jadi memang itu sudah melalui studi yang cukup panjang. Itu studi itu sudah dilakukan sejak 2015, penyelidikan geologi itu 2017 sudah kita lakukan. Memang Desa Wadas itu masuk dari satu spesifikasi teknisnya masuk karena batuan yang kita pakai untuk timbunan itu batu andesit, itu letaknya di Desa Wadas. Yang kedua dari sisi materialnya Mbak, jumlah material, volumenya. Volume material yang kita butuhkan itu 8,5 juta meter kubik. Dan itu satu-satunya desa yang istilahnya menyediakan batu andesit itu. Di Wadas itu bisa sampai 40 juta meter kubik. Namun yang kita ambil hanya 8,5-nya saja yang kita butuhkan untuk timbunan ini. Kenapa kemudian proses atau kegiatan penambangan ini dipilih penambangan yang terbuka dengan menggunakan dynamit dan lain-lain? Ini seperti apa pertimbangannya? Nah, ini pun sudah melalui kajian yang cukup panjang, Mbak. Jadi salah satu kenapa kita menggunakan dynamit itu karena dari batuannya saja, namanya batuan andesit itu batuan yang cukup keras. Kalau kita hanya menggunakan contoh giant breaker yang saat ini sedang bekerja di sana itu menggunakan giant breaker, itu tidak kuat alatnya. Itu akan bakal sering rusak kukunya. Makanya kita menggunakan dynamit atau dengan peledakan blasting untuk pengambilan kuori di Desa Wadas. Apakah juga sudah dipertimbangkan Pak, misalnya begini, untuk jarak dari lokasi penambangan ke pemukiman warga? Jadi jarak ini Desa Wadas itu cukup besar. Ini hanya sebagian kecilnya saja yang akan kita lakukan penggalian untuk tubuh bendungan ini. Yang warna hijau ini adalah lokasi yang akan kita gali. Di sini ada bukit, Pak. Oh sorry, ini luasnya berapa totalnya? Total ini luasnya 140 hektar. Ini yang di Desa Wadas ini ya? Di Desa Wadas. Yang akan dilakukan proses penambangan? Penambangan itu di sini. Nah, kita tambang di area yang warna hijau ini, di sini ada bukit. Nah, jarak antara ini bulat-bulat ini ada pemukiman memang. Bulat-bulat ini apa? Pemukiman. Oh, pemukiman warga. Ya, pemukiman warga. Jadi pemukiman warga itu sudah dilindungi adanya Bukit Wadas di sini. Jarak dari rumah warga ke bukit ini berapa? 300 meter ini. Oke. 300 meter itu sudah jarak aman untuk kita lokasi peledakan. Apalagi peledakan kita istilahnya yang kita ledakan itu dari yang paling jauh dari pemukiman. Ini jarak terdekat, Pak. Jadi jarak paling jauh itu bisa sampai 500 meter, bisa sampai 800 meter mungkin di jarak paling sini. Nah, Pak, dampak lingkungan adalah mengenai sumber mata air. Ini berdasarkan aspirasi dari warga, loh kalau misalnya ada penambangan di situ, gimana untuk sumber 27 sumber mata air warga yang ada di daerah sini? Baik. Nah, di sini salah satunya terkait penanganan sumber mata air sudah pernah kita lakukan di Desa Guntur sini. Contoh di Desa Guntur ini bisa kita jadikan pilot project di sana. Desa Guntur ini memang juga banyak mata air.
Salah satu contohnya kita menggunakan seperti jadi mata air yang ada di Desa Wadas itu akan kita lokalisir terlebih dahulu ke satu tempat. Kita menggunakan contohlah pipa atau kita menggunakan batu pecah, nanti kita lokalisir di situ, nanti warga akan terpusat mengambil di situ. Bagaimana kalau kemudian kedepannya masih ada penolakan dari warga mengenai kegiatan penambangan ini? Insya Allah kami optimis Mbak, jadi kalau berdasarkan data yang kami peroleh di lapangan, memang saat kemarin kita melakukan sosialisasi ada beberapa warga istilahnya yang menolak, itu wajar, kami maklum itu, namun secara data itu sudah sekitar 70% masyarakat yang pro dan 30% yang masyarakat kontra. Insya Allah kalau kita menggunakan pendekatan yang humanis, pendekatan yang persuasif, itu mungkin saya yakin proyek ini akan berjalan lancar. Oke, berarti artinya tidak akan ada misalnya memindahkan lokasi penambangan di luar Desa Wadas ini? Tidak ada, karena memang sampai saat ini penlog yang diterbitkan Gubernur itu untuk penambangan sumber material bendungan itu di Desa Wadas itu. Jadi kita tetap acuan kami itu berdasarkan penetapan lokasi. Para pencari fakta, terima kasih sudah menyaksikan Fakta on the Move. Jangan lupa komen, like, dan juga subscribe. Salam pencari fakta.